Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Sutria. Saya di sini akan menjelaskan atau membahas tentang keanekaragaman makhluk hidup dan pelestariannya. Apakah kalian tahu mencakup apa saja sih keanekaragaman makhluk hidup itu? Kalau tidak tahu, mari kita bahas bersama. Keanekaragaman makhluk hidup adalah berbagai macam variasi atau perbedaan sifat di antara makhluk hidup yang ada di suatu tempat. Variasi itu meliputi variasi bentuk, warna, ukuran, jumlah, habitat, dan kebiasaannya. Jadi, yang dimaksud dengan keanekaragaman makhluk hidup adalah keanekaragaman semua spesies, tumbuhan, hewan, mikroorganisme, serta proses-proses ekosistem dan ekologis yang ada di suatu tempat. Keanekaragaman makhluk hidup yang ada di bumi dapat dibedakan menjadi 3 tingkat, yaitu keanekaragaman tingkat gen, yang kedua keanekaragaman tingkat spesies, dan yang ketiga keanekaragaman tingkat ekosistem. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi. Misalnya di tingkat genus, banyaknya variasi beraneka ragamnya spesies yang akan menyusun ekosistem yang berbeda pula. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen. Apa yang dimaksud dengan gen? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat dalam kromosom. Adanya keanekaragaman pada tingkat gen menyebabkan terjadinya individu dalam satu spesies, baik dalam hal bentuk, sifat, warna, ataupun hal lainnya. Keanekaragaman tingkat spesies akan menimbulkan keanekaragaman di tingkat takson yang lebih tinggi. Misalnya di tingkat genus, banyaknya variasi beraneka ragam spesies akan menyusun ekosistem yang berbeda. Nah, selanjutnya mari kita bahas tentang keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen, spesies, dan ekosistem satu persatu. Yang pertama adalah keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen. Apa sih keanekaragaman makhluk hidup tingkat gen itu? Gen merupakan faktor pembawa dan pengendali sifat-sifat makhluk hidup yang terdapat dalam kromosom. Kromosom itu sendiri terdapat inti sel. Contoh keanekaragaman yang dapat kita temui adalah jengger pada ayam. Kita mengenal pial atau jengger pada ayam antara lain pial mawar, pial erkis, pial walut, dan pial tunggal. Semua pial tersebut dimiliki oleh spesies yang sama, yaitu ayam atau galus-galus. Meskipun spesiesnya sama, setiap ayam memiliki gen yang berbeda-beda, sehingga bentuk pialnya berbeda pula. Keanekaragaman gen juga terjadi pada manusia. Keanekaragaman ini menunjukkan sifat-sifat yang berbeda-beda, antara lain ukuran tubuh, warna kulit, warna mata, serta bentuk rambut.
Selain faktor genetik atau denotif suatu jenis makhluk hidup juga ditentukan oleh faktor lingkungan. Oleh karena itu, makhluk hidup memiliki susunan gen yang sama belum tentu memiliki fenotip yang sama pula. Semua makhluk hidup dalam satu spesies memiliki perangkat dasar penyusun gen yang sama, tetapi dengan susunan yang berbeda-beda tergantung pada induknya. Hal itu menyebabkan tumbuhnya keanekaragaman tingkat gen. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang keanekaragaman tingkat spesies. Sebelum kita membahasnya, dapatkah kita membedakan antara tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang? Atau apakah kamu dapat membedakan antara hewan kucing, harimau, singa, dan cheetah? Jika kamu dapat membedakannya, setidaknya kamu telah mengetahui keanekaragaman tingkat spesies satu jenis. Untuk mengetahui keanekaragaman makhluk hidup tingkat spesies pada tumbuhan dan hewan, kamu dapat mengamati ciri-ciri fisiknya, misalnya bentuk dan ukuran tubuh, warna, dan kebiasaan hidup. Contoh seperti kacang-kacangan. Pertama, kacang tanah. Yang kedua, kacang kapri. Yang ketiga, kacang hijau. Dan yang keempat, kacang merah. Hal ini disebabkan di antara mereka ditemukan ciri-ciri yang berbeda di antara yang satu dengan yang lainnya. Ciri-ciri tersebut diantaranya adalah ukuran batang, kebiasaan hidup, bentuk biji, bentuk buah, warna biji, jumlah biji, serta rasanya. Demikianlah dengan tanaman kelapa, aren, lontar, dan pinang. Meskipun termasuk dalam jenis yang sama, memiliki perbedaan ciri-ciri dan sifat, misalnya tinggi batang, bentuk daun, bentuk bunga, serta tumbuhnya. Yang ketiga, keanekaragaman makhluk hidup tingkat ekosistem. Setiap makhluk hidup memiliki tampilan atau ciri-ciri morfologi yang berbeda-beda. Hal tersebut dipengaruhi oleh gen yang dimiliki makhluk hidup tersebut dan lingkungan tempat hidupnya. Semua makhluk hidup selalu berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungan di sekitar makhluk hidup tersusun atas komponen fisik dan komponen kimia. Komponen fisik lingkungan antara lain iklim, cuaca, tanah, udara, angin, cahaya, suhu, dan kelembapan. Adapun komponen-komponen kimia lingkungan, misalnya keasaman, kandungan mineral, dan salinitas. Komponen fisik dan komponen kimia lingkungan disebut komponen abiotik, sedangkan makhluk hidup yang tinggal di suatu lingkungan disebut komponen biotik. Interaksi antara komponen biotik dan abiotik akan membentuk suatu ekosistem. Komponen ekosistem yang beraneka ragam, interaksi antara komponen tersebut akan membentuk keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman ekosistem diamati pada tingkatan organisasi kehidupan yang lebih besar, misalnya bioma. Bioma merupakan komunitas ekologi yang utama atau formasi makhluk hidup, baik hewan ataupun tumbuhan yang menghuni wilayah yang luas. Keanekaragaman ekosistem
di Indonesia disebabkan oleh adanya variasi iklim. Berbagai tipe tumbuhan secara morfologi tempat sama dapat merupakan komunitas yang menempati tipe ekosistem atau habitat yang berbeda-beda. Berbagai tipe ekosistem yang ada di Indonesia antara lain adalah ekosistem rawa bakau yang terdapat di Pulau Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Keanekaragaman ekosistem tersebut menunjukkan keanekaragaman spesies yang hidup di dalamnya. Makin beraneka ragam penghuni suatu ekosistem, maka makin stabil ekosistem tersebut. Kestabilan ekosistem tersebut dapat terganggu apabila salah satu komponennya hilang atau rusak dan punah. Yang kedua, mari kita membahas klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama adalah kingdom. Kingdom adalah tingkatan yang merupakan pecahan dari domain dan terdiri atas 5 klasifikasi. Yang pertama, animalia, yaitu seluruh hewan multiseluler. Yang kedua, fungi, termasuk keluarga lumut, jamur, dan ragi. Yang ketiga, monera atau prokariot, termasuk keluarga bakteri dan alga biru hijau. Yang keempat, plantae, yaitu seluruh tanaman. Dan yang terakhir, Protista, termasuk amoeba dan plasmodium. Klasifikasi yang kedua adalah filum. Filum adalah satu tingkatan taksonomi dan klasifikasi makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri-ciri tertentu. Filum berada di urutan ketiga dalam hierarki klasifikasi makhluk hidup. Dan seperti contoh, filum Chordata berasal dari kingdom Animalia, kerajaan hewan. Filum ini berisi makhluk hidup vertebrata dengan tulang punggung yang kaku. Dan klasifikasi yang ketiga, spesies. Spesies atau jenis adalah suatu peringkat taksonomi yang dipakai dalam klasifikasi biologis untuk merujuk pada suatu atau beberapa kelompok individu makhluk hidup yang serupa dan dapat saling membuahi satu sama lain di dalam kelompokannya, sehingga menghasilkan keturunan yang reptil atau subur. Pembahasan yang ketiga, kita bahas tentang peran makhluk hidup. Apa sih peran makhluk hidup itu? Peran makhluk hidup dalam keanekaragaman adalah sebagai bagian dari ekosistem yang menjaga keseimbangan lingkungan dan sekitar. Yang pertama, produsen. Produsen adalah organisme yang menghasilkan makanan sendiri melalui proses fotosintesis atau komosintesis. Produsen merupakan fondasi dari rantai makanan dan menjadi sumber makanan bagi hampir seluruh makhluk hidup di bumi, seperti contoh tumbuhan hijau, alga, dan beberapa jenis bakteri. Yang kedua, peran konsumen. Konsumen adalah organisme heterotrof yang memakan organisme lain. Konsumen dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu konsumen primer, sekunder, dan tersier.
Konsumen primer adalah hewan herbivora yang memakan produsen atau tanaman seperti jerapah, sapi, dan kelinci. Yang kedua, konsumen sekunder adalah hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen primer seperti singa, harimau, dan serigala. Dan yang ketiga, konsumen tersier adalah hewan karnivora atau omnivora yang memakan konsumen sekunder seperti elang, hiu, dan harimau Siberia. Konsumen tersier juga bisa berperan sebagai predator puncak, yaitu hewan pemangsa yang tidak dapat dimangsa oleh hewan lain. Dan yang ketiga, peran decomposer. Decomposer membantu mengurai sisa-sisa organik seperti daun yang gugur, limbah makanan, dan bahan organik lainnya menjadi senyawa dan lebih sederhana. Contoh mendaur ulang nutrisi. Decomposer mengembalikan nutrisi ke dalam tanah yang akan digunakan tanaman untuk berfotosintesis. Yang keempat, kita bahas fauna berdasarkan habitat. Yang pertama, asiatis, seperti contoh gajah, kerbau, orangutan. Disebut asiatis karena memiliki ciri dan karakteristik yang mirip dengan fauna di benua Asia. Dan yang kedua, fauna asiatis adalah hewan yang memiliki kemiripan dengan fauna di benua Australia, tetapi berkembang biak di wilayah tropis. Seperti contoh fauna australis di Indonesia antara lain kanguru pohon, kuskus, dan cendrawasih. Dan yang ketiga, fauna peralihan. Fauna peralihan adalah hewan endemik yang hidup di wilayah Indonesia bagian tengah. Fauna ini merupakan hasil dari perpaduan antara hewan asiatis dan australis, seperti contoh babi rusa, komodo, dan burung maleo. Dan yang terakhir, pelestarian makhluk hidup. Yang pertama, pelestarian in situ. Pelestarian in situ adalah upaya pelestarian flora dan fauna di habitat aslinya. Tujuannya adalah untuk melindungi populasi dan komunitas alami, serta menghindarkan spesies dari kepunahan. Cara pelestarian in situ dilakukan dengan mendirikan kawasan konservasi seperti cagar alam dan taman nasional. Dalam kawasan konservasi in situ, hewan dan tumbuhan dilestarikan dengan cara menjaga habitat tinggalnya. Ekosistem dibiarkan berfungsi secara alami sehingga spesies dapat berinteraksi dalam lingkungan aslinya. Contoh pelestarian in situ adalah membangun Taman Nasional Komodo yang melindungi komodo, mamalia darat, dan burung. Yang kedua adalah pelestarian ex situ. Pelestarian ex situ adalah upaya untuk menjaga kelestarian makhluk hidup di luar habitat aslinya. Pelestarian ini dilakukan ketika habitat aslinya makhluk hidup telah rusak atau tidak aman sehingga mereka sulit untuk hidup dan berkembang biak. Dan yang ketiga,
adalah edukasi dan sosialisasi tentang pelestarian makhluk hidup. Penting dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan keanekaragaman hayati. Edukasi dapat dilakukan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar hutan atau pesisir, untuk tidak memburu dan membunuh satwa langka yang dilindungi. Selain edukasi, ada beberapa upaya lain yang dapat dilakukan untuk melestarikan makhluk hidup, yaitu yang pertama, tidak memelihara hewan yang dilindungi secara liar atau ilegal. Dan yang kedua, tidak membakar hutan. Dan yang terakhir, tidak merusak tanaman. Berikut adalah penjelasan tentang keanekaragaman makhluk hidup dan pelestariannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.